Apakah kalian pernah berpikir jika kita bisa memanipulasi genetik manusia? Tidak sekedar mimpi sains, kini dengan teknologi kita bisa menulis ulang DNA dan mengubah hidup selamanya. Teknologi ini bukan lagi sekedar wacana, ini adalah nyata. Kita bisa menghilangkan penyakit yang turun-temurun, menciptakan makhluk hidup yang sebelumnya tidak terbayangkan, bahkan mungkin mengubah siapa kita sebagai manusia. Tetapi apa yang kita lakukan di sini lebih dari sekedar sains. Kita sedang menyentuh sesuatu yang jauh lebih besar, potensi untuk membentuk masa depan atau bahkan merusaknya. Apakah aman? Apakah etis? Atau apakah kita siap? Apakah ini awal dari revolusi medis? Atau apakah kita tengah membuka kotak Pandora yang tak bisa ditutup lagi? Jika kalian siap menjelajahi batas antara sains dan misteri, ikuti perjalanan ini. Tekan subscribe, aktifkan lonceng, dan mari kita melangkah bersama ke dalam dunia bioteknologi yang luar biasa, di mana setiap pertanyaan membawa kita semakin dalam menuju jawaban yang tak pernah terbayangkan. Di Ensiklopedia Halaman Tengah, ilmu pengetahuan yang tidak terbatas pada bahasa dan akal. Apa itu DNA? DNA adalah seperti kode rahasia yang membuat setiap makhluk hidup, termasuk kita, menjadi unik. Kalau tubuh kita adalah sebuah mesin yang sangat rumit, DNA adalah buku panduan yang memberi instruksi lengkap tentang bagaimana mesin itu bekerja. Di dalam DNA ini ada instruksi yang menentukan semua hal tentang diri kita, warna mata, tinggi badan, bahkan bakat atau resiko penyakit tertentu. DNA punya bentuk yang menarik, seperti tangga berpilin atau tali spiral. Tangga ini terdiri dari pasangan bahan kimia kecil yang bisa dibilang berjodoh, selalu berpasangan dengan cara yang sama. Misal huruf A selalu berjodoh dengan T, huruf G selalu berjodoh dengan C. Susunan pasangan ini menciptakan kode atau kalimat yang berisi instruksi kehidupan. DNA adalah seperti perpustakaan yang menyimpan semua informasi tentang bagaimana tubuh kita terbentuk dan berfungsi. Ketika tubuh kita membutuhkan sel baru, DNA akan menyalin dirinya sendiri, memastikan setiap sel baru memiliki instruksi yang sama. Kadang-kadang ada perubahan kecil pada DNA yang disebut mutasi. Mutasi inilah yang membuat setiap individu punya ciri khas tersendiri dan memberi warna pada keanekaragaman makhluk hidup. Lalu mengapa DNA itu menarik? DNA ini seperti kunci untuk memahami banyak misteri kehidupan. Dengan memahami DNA, ilmuwan bisa melakukan hal-hal menakjubkan. Misalnya, menyembuhkan penyakit dengan mengatur ulang kode di dalam DNA, menciptakan tanaman yang bisa bertahan di kondisi sulit atau melawan hama, mengembangkan obat yang lebih efektif dan spesifik untuk setiap orang. Saat ini kita bahkan punya teknologi canggih seperti CRISPR yang memungkinkan ilmuwan mengedit DNA, layaknya memperbaiki teks di komputer. Dengan teknologi ini kita bisa melakukan pengeditan pada kode kehidupan dan membuka pintu menuju masa depan yang penuh potensi atau mungkin resiko baru. Menarik kan? CRISPR-Cas9 adalah teknologi yang memungkinkan ilmuwan untuk mengedit gen dalam DNA dengan sangat akurat. Cara kerjanya bisa dibandingkan seperti gunting kecil yang bisa memotong bagian tertentu dari DNA, kemudian memungkinkan untuk mengganti atau memperbaiki bagian yang salah. Teknologi ini terinspirasi dari sistem pertahanan alami yang ada pada bakteri, di mana bakteri menggunakan Cas9, sejenis protein, untuk melawan virus dengan cara mengenali dan memotong DNA virus. Pada dasarnya, CRISPR-Cas9 bekerja seperti ini. CRISPR adalah urutan pendek dari DNA yang menyimpan petunjuk untuk mengenali bagian tertentu dari gen yang ingin diedit. Cas9 adalah protein yang berfungsi seperti gunting yang bisa memotong DNA di tempat yang ditunjuk oleh CRISPR. Dengan teknologi ini,
ilmuwan bisa misalnya memperbaiki gen yang menyebabkan penyakit genetik, mengembangkan tanaman yang lebih tahan terhadap penyakit, atau bahkan mempelajari fungsi-fungsi spesifik dari gen. CRISPR-Cas9 membawa banyak harapan dalam bidang kesehatan dan pertanian, namun juga menimbulkan pertanyaan etis tentang sampai sejauh mana manusia boleh mengedit gen. Teknologi CRISPR-Cas9 dikembangkan oleh dua ilmuwan, Jennifer Doudna dari Amerika Serikat dan Emmanuel Charpentier dari Prancis. Pada tahun 2012, mereka menerbitkan penelitian yang menjelaskan cara kerja CRISPR-Cas9 sebagai alat untuk mengedit DNA. Temuan mereka menunjukkan bagaimana Cas9 bisa diprogram untuk mengenali dan memotong DNA pada lokasi tertentu, yang kemudian dapat digunakan untuk mengedit gen. Penemuan ini sangat penting di bidang biologi dan kesehatan, hingga akhirnya mereka mendapatkan hadiah Nobel Kimia pada awal tahun 2020 atas kontribusi mereka dalam menciptakan metode yang dapat memudahkan pengeditan genetik. Penemuan teknologi CRISPR-Cas9 berawal dari penelitian dasar tentang mekanisme pertahanan alami pada bakteri. Jennifer Doudna dan Emmanuel Charpentier menemukan bahwa bakteri menggunakan CRISPR-Cas9 sebagai sistem kekebalan untuk melawan serangan virus. Secara alami, bakteri ini menyimpan potongan-potongan DNA dari virus yang pernah menyerang mereka, yang dikenal sebagai CRISPR, Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats. Jika virus yang sama menyerang lagi, bakteri bisa mengenali dan menghancurkan DNA virus tersebut menggunakan protein Cas9. Sebelum Doudna dan Charpentier, sejumlah peneliti sudah mengetahui bahwa bakteri memiliki urutan DNA yang berulang, yang kemudian disebut CRISPR. Pada tahun 2007, para ilmuwan menyadari bahwa bakteri bisa mengingat DNA virus melalui CRISPR dan menggunakan Cas9 untuk memotong DNA virus tersebut. Pada 2011, Charpentier yang mempelajari sistem CRISPR di bakteri menemukan bahwa molekul kecil bernama tracker RNA berperan penting dalam proses pemotongan DNA. Sebelum penemuan ini, Charpentier mulai bekerja dengan Doudna yang memiliki keahlian dalam biokimia dan struktur molekul untuk memahami bagaimana protein Cas9 bekerja. Melalui serangkaian eksperimen, mereka berdua menyusun ulang sistem CRISPR-Cas9 di laboratorium dan menemukan bahwa mereka bisa memprogram Cas9 dengan potongan kecil RNA untuk menargetkan DNA di lokasi tertentu. Inilah momen kunci karena mereka menyadari bahwa sistem ini tidak hanya bekerja pada DNA virus, tetapi bisa digunakan untuk mengedit DNA pada berbagai organisme lain. Doudna dan Charpentier kemudian merancang sistem yang lebih sederhana dengan menggunakan RNA buatan, yang mereka sebut sebagai Single Gate RNA atau sgRNA, untuk mengarahkan Cas9 ke tempat yang lebih spesifik pada DNA. Ini membuat proses menjadi lebih akurat dan mudah digunakan di laboratorium. Pada tahun 2012, mereka menerbitkan makalah yang mendokumentasikan metode ini, dan dunia ilmiah segera memahami potensi besar CRISPR-Cas9. Alat ini bukan hanya membuka jalan bagi penelitian genetik yang lebih dalam, tetapi juga membawa harapan besar dalam terapi gen, bioteknologi, dan pertanian. Penemuan ini sangat berpengaruh karena CRISPR-Cas9 jauh lebih sederhana, murah, dan akurat dibandingkan teknologi pengeditan gen sebelumnya. Meski teknologi ini masih menghadapi tantangan etis dan teknis, Doudna dan Charpentier telah mengubah wajah ilmu biologi dengan inovasi yang memungkinkan ilmuwan di seluruh dunia untuk menjelajahi dan memodifikasi DNA dengan presisi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sebelum CRISPR-Cas9, teknologi pengeditan gen telah ada, tetapi umumnya lebih rumit, mahal, dan kurang presisi. Berikut adalah beberapa teknologi pengeditan gen yang ada sebelum ditemukannya CRISPR-Cas9. Zinc Finger Nucleases atau GFN. GFN adalah salah satu teknologi pengeditan gen pertama yang dikembangkan pada tahun 1990-an. ZFN menggunakan protein yang disebut zinc finger untuk mengenali urutan spesifik DNA dan enzim nucleases untuk memotongnya.
Namun GFN sulit digunakan karena setiap target gen memerlukan desain protein zinc finger yang berbeda, sehingga membuat teknologi ini mahal dan memakan waktu. Setelah DNA dipotong, sel akan mencoba memperbaiki kerusakan itu secara alami. Pada saat inilah ilmuwan dapat mengarahkan perbaikan tersebut, misalnya dengan menambah atau mengubah bagian DNA yang diinginkan. Berikut beberapa contoh nyata penggunaan zinc finger nucleases dalam penelitian dan terapi. Yang pertama yaitu pengobatan HIV. ZVN telah digunakan dalam penelitian untuk mengobati HIV dengan cara menargetkan gen CCR5 pada sel darah putih manusia. Gen CCR5 ini membantu HIV masuk ke dalam sel, sehingga dengan mengeditnya menggunakan ZFN, peneliti dapat menciptakan sel darah putih yang resisten terhadap infeksi HIV. Salah satu pasien sukses menunjukkan bahwa sel darah putih yang telah diedit ini mampu bertahan terhadap HIV, sehingga berpotensi mengurangi jumlah virus dalam tubuh pasien. Penyakit anemia sel sabit atau sickle cell disease. Anemia sel sabit disebabkan oleh mutasi pada gen yang mempengaruhi bentuk sel darah merah. Dengan ZVN, ilmuwan dapat menargetkan dan memodifikasi gen ini agar menghasilkan sel darah merah yang sehat. Peneliti pada hewan telah menunjukkan hasil yang positif, dan langkah-langkah awal dalam uji klinis pada manusia sedang dilakukan untuk meneliti apakah terapi gen ini bisa menjadi solusi jangka panjang bagi penderita anemia sel sabit. Sebagai terapi penyakit langka hemofilia. Pada penyakit hemofilia, pasien mengalami kekurangan protein pembukuan darah, sehingga darah sulit membeku setelah cedera. Penelitian dengan ZVN telah menargetkan gen yang bertanggung jawab atas produksi protein ini. Dengan mengedit gen tersebut, diharapkan tubuh pasien bisa memproduksi protein yang diperlukan untuk pembukuan darah secara normal, sehingga mengurangi gejala hemofilia. Penyakit Hunter syndrome. Hunter syndrome adalah penyakit genetik langka yang disebabkan oleh mutasi pada gen yang diperlukan untuk memecah molekul tertentu di dalam tubuh. ZFN telah digunakan untuk mencoba memperbaiki mutasi ini dalam sel-sel pasien, sehingga tubuh mereka dapat memecah molekul tersebut dan mengurangi dampak penyakit. Penelitian dengan ZFN ini masih terus berkembang, dan beberapa terapi telah mencapai tahap uji klinis, memberikan harapan bagi banyak orang dengan penyakit genetik dan tantangan kesehatan lainnya. Transcription Activator Like Effector Nucleases atau TALEN. TALEN dikembangkan pada akhir 2000-an dan bekerja dengan cara serupa dengan ZFN. Teknologi ini menggunakan protein yang disebut TALE untuk mengenali urutan DNA tertentu yang diikuti oleh enzim nucleases untuk memotong DNA. Berikut ini beberapa contoh nyata penggunaan transcription activator like effector nucleases dalam penelitian dan aplikasi medis, yaitu pengobatan kanker terapi sel CAR-T. TALEN telah digunakan untuk memodifikasi sel imun agar lebih efektif melawan kanker. Dalam terapi CAR-T, TALEN digunakan untuk mengedit DNA sel T pasien sehingga dapat mengenali dan menyerang sel kanker secara spesifik, terutama pada kanker darah seperti leukemia dan limfoma. Dengan TALEN, ilmuwan dapat membuat sel-sel imun yang lebih kuat dan spesifik, meningkatkan efektivitas terapi. Penelitian organ transplantasi dari hewan ke manusia atau xenotransplantasi. TALEN telah digunakan dalam penelitian xenotransplantasi, yaitu transplantasi organ dari hewan, biasanya babi, ke manusia. Gen babi dimodifikasi menggunakan TALEN untuk menghilangkan gen yang dapat menyebabkan penolakan atau reaksi berbahaya pada tubuh manusia. Misalnya, gen yang menyebabkan tubuh manusia mengenali organ babi sebagai benda asing dihapus, sehingga mengurangi resiko penolakan transplantasi. Penelitian ini masih berkembang, tetapi hasilnya menjanjikan untuk mengatasi kekurangan organ manusia. Pengobatan penyakit langka distrofi otot Duchenne. Distrofi otot Duchenne adalah penyakit genetik yang menyebabkan otot melemah dan rusak seiring waktu.
talent telah digunakan dalam penelitian untuk mengedit gen yang bertanggung jawab atas penyakit ini. Mencoba memperbaiki mutasi di dalam sel-sel otot, penelitian pada hewan telah menunjukkan bahwa talent dapat memperbaiki sebagian fungsi otot pada hewan dengan distrofi otot, dan langkah selanjutnya adalah menerapkan metode ini pada manusia. Rekombinasi homolog atau homologous recombination. Metode ini adalah salah satu teknik paling awal dalam pengeditan gen. Rekombinasi homolog memungkinkan sisipan atau pengeditan DNA pada urutan spesifik, tetapi prosesnya lambat dan tidak terlalu efisien, sehingga lebih banyak digunakan dalam penelitian dasar ketimbang aplikasi praktis. RNA interference. Meskipun tidak dianggap sebagai teknologi pengeditan gen langsung, RNAi digunakan untuk mengatur ekspresi gen dengan menyenyapkan atau menghambat aktivitas gen tertentu. Teknologi ini bekerja dengan mengganggu RNA tetapi tidak mengubah DNA itu sendiri. Meganukleasis. Meganukleasis adalah enzim alami yang bisa mengenali urutan DNA panjang tertentu. Namun penggunaannya sangatlah terbatas karena sulit untuk menemukan meganukleasis yang sesuai dengan urutan gen yang ingin diubah. Baru saja kita membahas dampak-dampak positif dari pengeditan DNA. Lalu, bagaimana dengan dampak negatifnya? Bayangkan dunia di mana penyakit keturunan seperti kanker atau gangguan genetik langka bisa dihapuskan dengan satu potongan presensi pada DNA. Sebuah dunia di mana orang tua bisa memesan tinggi, warna mata, atau bahkan bakat khusus pada anak mereka yang belum lahir. Kedengarannya seperti keajaiban ilmiah, bukan? Namun teknologi pengeditan gen yang memungkinkan semua ini seperti CRISPR-Cas9 datang dengan sisi gelap yang tak bisa diabaikan. Dalam teori, teknologi pengeditan gen bekerja dengan sempurna. Namun kenyataannya tidak sesederhana itu. Potongan DNA yang salah sedikit saja dan hasilnya bisa merusak gen yang sama sekali tidak dimaksudkan. Bayangkan seseorang yang berharap sembuh dari penyakit keturunan tetapi justru berakhir dengan kanker yang lebih agresif atau kelainan lain yang belum pernah terlihat sebelumnya. Ini bukan fiksi ilmiah. Kesalahan seperti ini nyata dan bisa terjadi kapan saja. Pengeditan gen pada embrio manusia memunculkan pertanyaan, siapa yang boleh mendesain keturunannya? Jika pengeditan gen menjadi komoditas, hanya mereka yang kaya yang bisa membeli kecerdasan atau bakat untuk anak-anak mereka. Generasi manusia yang alami mungkin dipandang lebih rendah, menciptakan ketidaksetaraan sosial yang baru. Apa jadinya dunia jika ada garis yang membedakan antara mereka yang terlahir sempurna secara alami dan mereka yang ditingkatkan oleh teknologi? Dampak pengeditan gen tidak berhenti pada manusia. Lingkungan pun berubah dengan cara yang tak terbayangkan. Pikiran tanaman yang didesain tahan terhadap hama dan penyakit. Ini bisa membuat serangga yang bergantung pada tanaman tersebut yang pada gilirannya mengganggu seluruh rantai makanan dan merusak ekosistem. Apa yang tampak seperti solusi sederhana bisa membawa kehancuran alam yang tak terduga, mengancam spesies lain, dan pada akhirnya manusia. Jika teknologi pengeditan gen tersedia untuk semua orang, dampaknya bisa jauh melampaui niat baik untuk menyembuhkan penyakit. Bayangkan teknologi ini di tangan yang salah. Virus buatan yang menyerang hanya sekelompok tertentu atau patogen yang tidak bisa dilawan. Bukan tidak mungkin ada yang memanfaatkan teknologi ini untuk menciptakan ancaman biologis yang tak terhentikan. Seiring dengan perubahan DNA, muncul pertanyaan tentang identitas. Ketika seorang individu lahir melalui rekayasa genetika, apakah mereka masih bisa merasa alami? Atau apakah mereka merasa seperti eksperimen hidup? Generasi masa depan bisa hidup dalam krisis identitas, terasing dari konsep diri alami yang menjadi warisan umat manusia. Pikirkan seorang anak yang dilahirkan dengan DNA sempurna untuk menjadi pintar atau kuat. Namun, tekanan masyarakat untuk terus berprestasi sesuai potensi genetiknya bisa sangat membebani. Anak-anak ini mungkin menghadapi tekanan emosional yang luar biasa untuk memenuhi harapan keluarga atau masyarakat, berujung pada depresi, kecemasan, dan bahkan pemberontakan terhadap identitas mereka yang direkayasa.
pengeditan DNA membuka pintu menuju masa depan yang penuh harapan, tetapi juga penuh dengan resiko. Begitu teknologi ini diterapkan, mungkin tidak akan ada jalan kembali. Satu hal yang pasti, penemuan ini menuntut kita untuk bertanya, seberapa jauh manusia boleh bermain sebagai Tuhan?